Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda serta para pemirsa channel SD Master yang berbahagia? Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai ke hari ke-20 ini dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman penuh cahaya. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kembali lagi dalam rangkaian acara Gema Ramadan SD Master pada segmen Tokoh Kita, melayani umat, menebar manfaat. Hari ini kita akan bertemu dengan seseorang sosok yang mungkin profesinya adalah suatu hal yang menjadi cita-cita banyak anak-anak ketika masih sekolah. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sugeng siang, selamat siang Bapak. Selamat siang, Alhamdulillah Bapak berkenan menerima kami di kediaman Bapak. Tapi sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak semua di channel SD Master. Iya. Monggo. Terima kasih, Pak Martin. Anak-anak sekalian SD Master. Perkenalkan, saya Arif. Kebetulan profesi saya sebagai dokter. Sementara ini saya bekerja di Instansi Puskesmas Salaman dan juga di RSUD Tidar Magelang. Saya sudah bekerja sekitar selama 10 tahun kurang lebih. Saya bertempat tinggal di Menoreh Salaman dan saya juga salah satu orang tua wali jadi murid SD Master juga kelas 4. Ya. Bonang itu anak saya. Seperti itu. Saya sangat terima kasih kepada Pak Martin dan juga SD Master mempercayai saya sebagai narasumber, salah satu narasumber dalam acara ini, Ramadan ini. Saya sangat merasa terhormat sekali dan bangga bisa dibilang menjadi salah satu. Terima kasih. Tapi boleh kami panggil Pak Arif gitu Pak? Boleh. Pak Arif ini adalah seorang dokter, anak-anak. Saya yakin anak-anak ketika kemarin ditanya oleh Bapak Ibu Guru apa cita-citanya, banyak yang menjawab ingin menjadi seorang dokter. Nah, sekarang kita tanya langsung kepada beliaunya. Untuk menjadi dokter Pak Arif, apa yang harus dilakukan? Sebagai murid ya, yang kita banyak memang yang dulu bercita-cita jadi dokter. Salah satu motivasi atau mungkin rancangan cita-cita untuk melangkah ke sana itu mungkin dari niat dulu dan juga rasa keinginan yang kuat untuk jadi dokter dan tahu tujuannya untuk apa, apakah memang cuma hanya seneng saja atau ada tujuan lain, mungkin merasa nanti kalau jadi dokter salah satu manfaatnya mungkin bisa menolong orang mungkin dalam hal kesehatan tapi juga yang perlu diyakinkan lagi, sebuah cita-cita itu memang harus dari hati. Memang kalau anak-anak SD ditanya belum dari hati, cuma mungkin sekedar membeyo atau mungkin mayoritas apa. Nah, nanti tidak apa-apa, itu sebagai motivasi. Dokter itu sama saja, semua profesi baik, semua pekerjaan bagus. Yang penting kita niatnya dan kita ketekunannya dalam menjalani itu, dan semua profesi itu juga bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya dokter, banyak yang lain dari tokoh, mungkin tentara atau polisi atau justru guru itu membangun mental anak, pendidikan anak, semua bermanfaat asalkan itu nanti dijalankan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Itu yang penting. Apapun profesinya, setinggi apapun profesinya,
Kalau kita niatnya tidak baik, tidak bermanfaat, percuma. Yang penting cita-cita itu jadi orang yang berguna bagi sesama. Itu yang paling, apapun sama saja bagus. Saya gitu. Kemudian jenjang pendidikan apa Pak yang harus diraih untuk menjadi seorang dokter? Artinya seperti apa sekolahnya untuk menjadi seorang dokter Pak? Dokter ya sama seperti panjenengan sedaya, murid-murid jadi SD, SMP, SMA. Nah nanti SMA kalau bisa itu jurusannya memang di IPA, sains. Karena kedokteran nanti kan setelah SMA nanti di universitas yang ada fakultas kedokteran ya, fakultas kedokteran jurusan kedokteran itu hanya menerima yang dari SMA jurusan IPA. Nah itu yang harus persiapkan. Nanti kuliah S1 selama 4 tahun minimal 4 tahun, dan setelah itu menjalani yang namanya pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu biasanya sudah ke rumah sakit istilahnya koas, jadi koas itu selama kurang lebih 2 tahun begitu. Setelah 2 tahun kita sudah lulus jadi dokter, tapi belum bisa bekerja secara mandiri. Untuk mendapatkan SIM-nya lah istilahnya, STR namanya, surat tanda registrasi, itu harus menjalani namanya magang atau sekarang program internship. Itu selama 1 tahun. 1 tahun itu mengabdi di rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi yang membagi nanti dari Departemen Kesehatan. Jadi kita ya bisa kita request, tapi kemudian seluruh Indonesia kita siap. Nah, itu sama saja. Setelah 1 tahun itu program magang atau internship itu selesai, baru mendapatkan SIM atau STR itu surat tanda registrasi, baru kita monggo mau praktek di mana. Seperti itu. Berarti untuk menjadi seorang dokter itu memang butuh waktu yang panjang, waktu belajar yang banyak ya Pak gitu. Dan juga butuh tadi niat serta kesungguhan gitu. Kesungguhan. Saya kan kalau murid-murid SD Master pasti kesungguhannya sudah tidak diragukan lagi. Berikutnya Pak Dr. Arif, apa yang menjadi motivasi Pak Dokter ketika sebagai seorang dokter melayani masyarakat atau melayani umat Pak? Iya. Kalau motivasi saya dulu, kenapa saya akhirnya kok memilih memang mengambil pendidikan kedokteran ini? Satu diantaranya ya saya pengen mungkin bisa berguna lah. Setelah saya selesai sekolah, saya bekerja itu, pekerjaan saya itu intinya ada gunanya bagi orang lain. Entah itu sedikit atau banyak, saya juga belum tahu waktu itu, tapi intinya niatnya seperti itu. Yang kedua, saya melihat di sini memang tenaga kesehatan itu memang sangat kurang. Sangat kurang, dan juga melihat apabila kita sebagai orang awam, ada keluarga atau anak kita sakit, bingung, bingung masalah penanganan, mungkin juga masalah macam-macam gitu, masalah biaya, masalah mau kemana, mungkin terjadinya sakit di malam hari yang mungkin rumah sakitnya jauh. Nah itu motivasi saya itu kok sebagai orang kesehatan nanti kalau tidak bingung, intinya punya ada keluarga atau saudara yang sakit, kita yang kan tidak bingung, ini jadi bisa tenang dan tidak bingung itu nanti, karena banyak kan sekarang ini bingung ya, mungkin tidak ada pengalaman masalah kesehatan, anaknya sakit malam hari bingung. Nah itu nanti salah satunya seperti itu. Pak Dokter, kemudian ini kan kita masih dalam suasana puasa, kita masih menjalankan puasa, anak-anak juga menjalankan puasa. Nah, apa hal-hal yang perlu anak-anak lakukan ketika menjalankan puasa ini supaya mereka bisa menjalankan puasa dengan keadaan sehat, kemudian bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar? Ini salah satu tip untuk puasa, terutama bagi anak-anak usia SD khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.
Yang penting satu niat puasa itu, dan juga menjaga pola makan. Dalam hal ini sahur itu bagi saya wajib, karena untuk memenuhi nutrisi selama nanti kita setelah subuh sampai ke maghrib itu kita sama sekali tidak dapat nutrisi. Nah, menjaga nutrisi dan kebutuhan tubuh selama seharian itu memang harus sahur yang cukup, dalam arti cukup di sini tidak kurang tidak berlebihan nggih, dan mencukupi. Kan ada makannya sehat itu kalau kita sudah sering dengar 5 sehat 4 sempurna, di antaranya nasi, lauk, sayur, buah-buahan, dan juga susu itu gitu. Itu sebenarnya sudah cukup, itu sangat cukup sekali. Nah, sahur nanti kalau sudah waktunya berbuka itu bukalah dengan yang manis. Itu manis karena untuk mengganti kalori yang hilang. Itu penting, dan juga air. Dan diawali dengan sesuatu yang hangat. Dan bagusnya air putih hangat. Tapi ada lagi juga sebelum air putih itu hangat, itu diawali makanan yang memang tidak berbau api. Tidak berbau api, terus itu alami gitu, dan juga manis. Nah, ini kalau yang selama ini saya temui ya cuma kurma. Itu kurma itu yang paling ideal dan paling lengkap untuk mengawali puasa. Mengawali berbuka maksudnya. Nanti 3 butir cukup, lalu dengan air putih, dan ya kan makanan ringan dulu biar tidak kaget tubuhnya, bertahap makanan ringan, nanti salat maghrib nanti salat isya dilanjutkan tarawih. Bagusnya makan berat itu setelah tarawih. Karena kalau sebelum tarawih nanti ngantuk. Ngantuk. Itu karena proses mencerna yang berat itu oksigen pasti lari ke sini. Lari ke lambung untuk mencerna, nanti ngantuk. Jadinya males ya, Pak. Ditanya nanti ngisi bulan Ramadan kultumnya apa? Lali. Ya, salah satunya itu. Oke, seperti itu. Dan apa nggih? Vitamin boleh. Itu juga sangat perlu, tapi sebenarnya kalau makanan seperti tadi 5 sehat 4 sempurna itu sudah cukup, sudah memenuhi ya, Pak. Okay. Kalau ada harus tambahan multivitamin gini boleh. Tapi itu kan pintar-pintarnya pabrik vitamin yang mempromosikan. Sebenarnya sudah cukup dari buah-buahan, sayuran itu sudah, daging, telur, susu itu sudah cukup. Karena kalau kelebihan vitamin itu kita vitamin C itu sehari hanya dibutuhkan 90 mg. Sekarang banyak vitamin dosis tinggi 500 mg itu buat apa? Nanti sekresinya maksudnya untuk kalau kelebihan vitamin sisanya dibuang lewat ginjal. Kalau tempat sampah itu terlalu banyak. Cepat kalah nanti. Jadi ya memang secukupnya itu sudah cukup. Makanan alami ya, Pak. Alami itu sudah cukup. Dan itu sudah insya Allah sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Istirahat jangan lupa. Siang mungkin pulang sekolah istirahat. Jangan habis subuh istirahat. Nanti telat. Seperti itulah. Ya. Terima kasih dokter atas pesan-pesannya kepada anak-anak supaya puasanya ini semakin lancar. Ini sudah mendekati akhir, anak-anak biar semakin semangat lagi puasanya. Jangan sampai kalah ya, Pak. Iya. Pak Dokter, kami mau tanya, apa sih sebenarnya yang menjadi moto hidup dari Pak Arif sendiri? Moto hidup? Iya. Kalau ditanya moto hidup, kita itu apa nih? Sebagai makhluk ciptaan Allah nih, kita satu harus membina ini. Ketika ya ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minanar, itu saja. Hablum minallah ya kita, ketakwaan kita terhadap Allah itu kita sebisa mungkin kita maksimalkan sebisa kita. Terus hablum minannas ya salah satunya tadi motivasi saya, kita berhubungan baik dengan semua orang, semua golongan tanpa membedakan golongan dan agama mungkin itu sama-sama, dan juga berguna untuk semuanya. Kita berusaha jadi orang yang bisa berguna. Salah satunya ya dengan cara ya kita menjadi orang yang berusaha semakin lebih baik, orang yang bijaksana, terus taat terhadap peraturan, memberi contoh yang baik pada generasi kita yang lebih muda, dan kriminalnya ya terhadap lingkungan, menjaga lingkungan,
menjaga kebersihan dan melestarikan tentunya, seperti itu salah satunya. Dan karena kita makhluk Allah, kita itu memang semua takdir kita sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Ya kita menerima, harus yang penting menerima. Kita kalau melakukan sesuatu, kalau pada umumnya selalu mengharapkan ridho Allah. Nah itu memang harus. Tapi juga ada timbal baliknya, kita juga harus ridho dengan keputusan Allah. Gitu. Apapun ya harus ridho. Kita aja menuntut ridhonya Allah, kita juga harus ridho terhadap Allah sendiri, memutuskan kita mau seperti apa. Memang sudah. Ya, namanya manusia itu memang ditakdirkan jadi makhluk yang paling sempurna. Gitu. Kalau hewan dan tumbuhan istilahnya mungkin diciptakan Allah, tapi selama hidupnya dikendalikan penuh. Istilahnya kalau kita punya mainan, ada punya bikin mainan remote control, remote-nya yang pegang Allah. Itu tumbuhan kalau sama hewan. Itu gambaran saya. Kalau manusia dibikin Allah, remote-nya dikasihkan sendiri. Monggo, tapi kita tanggung jawab. Iya. Seperti itu. Iya. Terakhir Pak Dokter, kami mohon Pak Dokter bisa memberikan pesan kepada anak-anak, apa yang bisa menjadi motivasi mereka supaya lebih semangat lagi dalam baik itu puasa, beribadah maupun belajar, Pak. Kami persilahkan. Ada adik-adik, anak-anak SD Master. Motivasi dari saya mungkin selama menjadi murid atau yang utama, guru adalah panutan bagi kita. Dan kalau panjenengan sedaya, ya kita harus taat kepada guru, itu yang utama. Orang tua di rumah, guru di sekolahan, itu. Yang kedua, belajar itu tidak ada hentinya sebenarnya. Mulai dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, belajar itu suatu proses yang tidak berhenti. Jadi harus semangat belajar, harus punya rasa ingin tahu yang besar, apa yang di depan mata kita, dan juga nanti kedepannya persaingan semakin berat. Sekarang anak-anak pandai semua, kita jangan mau kalah sama mungkin di luar negeri. Motivasinya belajar ingin tahu sesuatu, apa yang di hadapan kita harus tahu apa itu, bagaimana prosesnya. Ya sekarang di proses pembelajaran, tapi juga di luar sekolahan juga tetap harus tertanam motivasi ingin belajar sesuatu. Jangan terfokus hanya semua pelajaran, ya memang pelajaran wajib, tapi selain itu juga lebih luas. Dan itu sebagai murid yang memang harus sholat, rajin sholat. Karena salah satu manfaat kita sholat, terutama waktu sholat, nanti kita akan satu menghargai waktu, dan juga waktu itu akan terasa lebih luas. Ini dan kita tidak seperti terburu-buru. Nah, kalau sholatnya kita tepat, insya Allah seperti itu. Oke, ngoten-ngoten itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan panjenengan dan seluruh SD Master. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Arif yang sudah memberikan kita banyak sekali cerita, kemudian pesan-pesan yang semoga apa yang beliau sampaikan nanti itu sangat berarti bagi kita, bisa menjadikan motivasi, menjadikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar. Mau jadi dokter, mau jadi guru atau profesi apapun, selama dijalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah anak-anak nanti akan mendapat atau meraih apa yang dicita-citakan. Nah, semoga dengan cara ini, segmen ini, tadi kita sudah lihat Pak Dokter, tokoh kita melayani umat, menebar manfaat. Anak-anak semakin termotivasi, nanti ke depan adalah menjadi anak-anak yang bisa melayani umat juga, dan juga menebar manfaat bagi seluruh masyarakat. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kami banyak kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas waktunya Pak Dokter. Sekali. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.